Bab 821, tes dimulai. Jiang Chen duduk di kursinya, wajahnya sama sekali tidak terganggu. Namun, dia mendapat kesan bahwa Kaisar Pifao telah memberikan pandangan yang membesarkan hati dengan cara ini ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Apa maksud Yang Mulia dengan itu? Apakah dia meminta saya untuk berpartisipasi dalam tes bersama dengan keturunan dari klan besar itu? Selain Jiang Chen, Jisan menusuknya dan berkata melalui transmisi suara, "Saudaraku, saya pikir Kaisar Pifao sedang melihat saya sekarang. Apakah Anda memperhatikan sesuatu?" Petik 2. Jiang Chen tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar cukup narsis. Namun, Jiang Chen tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Melihat wajah saudaranya yang penuh kegembiraan, Jiang Chen tidak tega meledakkan gelembungnya. Lagi pula, akan terlalu kejam bagi seorang pria untuk menderita pukulan dalam kehidupan profesionalnya setelah menderita kesengsaraan sentimental belum lama ini. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sekarang Yang Mulia telah berbicara. Setiap orang harus menghargai kesempatan yang begitu besar. Berbagai tuan klan juga senang. Mereka melihat anak-anak mereka sendiri dan mulai mendiskusikan perkembangannya dengan mereka. Segera setelah itu, semua anak muda dipenuhi dengan kegembiraan, bersemangat untuk mencobanya. Anak-anak muda yang diundang kali ini berjumlah 18, termasuk Jiang Chen. Mereka semua adalah jenius kelas 1 dari berbagai klan besar. Kami tentu saja tidak bisa cukup berterima kasih kepada Yang Mulia atas berkahnya. Tuan klan Coiling Dragon Clan terkekeh. Jika saya begitu berani, Pilmaster Zen yang hadir di sini juga seorang jenius yang mencolok. Saya ingin tahu apakah mungkin bagi Yang Mulia untuk memasukkannya ke dalam ujian Anda. Petik 2. Dengan tawa hangat, Kaisar Pifao berkata, "Karena semua orang di sini adalah tamuku, semua orang secara alami akan diperlakukan sama." Raja Pil. Orang-orang muda lainnya dari berbagai klan semua memandang Jiang Chen secara bergantian. Mereka semua mengungkapkan kejutan yang jelas. "Apa jenius pil seperti Anda menempel hidung Anda dalam bisnis kami? Tes Yang Mulia pasti terkait dengan bakat bela diri. Sebagai seorang jenius pil, ini bukan panggung bagi Anda untuk bersinar. Dengan berpartisipasi, bukankah Anda akan mempermalukan diri sendiri?" Ekspresi orang-orang itu tidak terlalu agresif. Tetapi mereka masih tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan penolakan dan keraguan di mata mereka. Jiang Chen tidak terlalu tertarik, tetapi provokasi yang bisa dia lihat dari mata orang ini membuatnya tidak senang. Dia segera menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. "Terima kasih banyak atas bantuan Yang Mulia." Kata-katanya dengan jelas mengungkapkan niatnya untuk berpartisipasi. Kaisar Pifao tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam menghela nafas lega tanpa alasan sama sekali ketika dia melihat Jiang Chen setuju untuk berpartisipasi. Dia sebenarnya sedikit khawatir. Jika orang lain mengetahui kerangka berpikir Kaisar Pifao, mereka kemungkinan besar akan mengatupkan rahangnya karena terkejut. Melihat Jiang Chen benar-benar akan berpartisipasi, para murid dari klan besar lainnya tiba-tiba sedikit tersingkir. Jelas, Raja Pil dari rumah bangsawan yang menerima perlakuan agung seperti itu tidak cocok dengan mereka. Lagi pula, bahkan keturunan dari rumah bangsawan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Sebagai Raja Pil tamu dari rumah bangsawan, mengapa Anda tidak mempertimbangkan status Anda sendiri terlebih dahulu? Bahkan jika Yang Mulia murah hati, Anda tetap harus menunjukkan kebijaksanaan dan mengambil inisiatif untuk mundur. Bahkan jika Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk menaiki tangga sosial, itu masih terlalu kurang bijaksana. Beberapa dari mereka yang berpikiran sempit sudah merencanakan bagaimana menempatkan dia di tempatnya ketika ada kesempatan. Mereka juga bisa memberitahu dia pada saat yang sama bahwa bahkan seorang jenius pil tidak bisa sembarangan menempelkan hidungnya di wilayah jenius bela diri. "Apakah kalian semua siap?" kata Raja Cloud Soar. "Jika Anda siap, maka silakan maju." Semua jenius bergegas maju untuk mengalahkan yang lain dan berkumpul di dekat Cloud Soar Monarch. Jiang Chen mencapai grup di belakang Jisan dengan langkah santai. Dia melihat beberapa keturunan klan dengan ejekan tersembunyi di wajah mereka segera setelah dia mencapai kelompok, tampaknya sedikit memusuhi dia. Jiang Chen sudah lama terbiasa dengan sikap tidak berarti seperti itu. Dia tidak merasa ingin memperhatikan mereka, dan hanya menjawab dengan senyum ceroboh. Bagi orang lain, sikapnya dianggap sebagai penghinaan yang mencolok. Niao Su berkata sambil tersenyum dingin, "Oleh ketiga, apakah kamu menjadi pikun? Kamu bahkan merasa nyaman dengan Raja Pil tamu rumah aristokrat sekarang." Petik 2.
Keduanya adalah musuh pribadi. Tidak mengherankan bagi mereka untuk berada di tenggorokan satu sama lain. Senyum menghina adalah satu-satunya jawaban Ji-san. Gemuk, apakah kamu pikir kamu cukup memenuhi syarat untuk menjalankan mulutmu di hadapanku? Miao Su hendak berbicara ketika dia melihat mata Raja Cloud Soar menatapnya. Sosoknya yang besar tiba-tiba bergetar. Wajahnya pucat, dia tidak bisa menemukan keberanian untuk mengatakan omong kosong lagi. Apakah Anda melihat kolam teratai merak? Cloud Soar Monarch menunjuk ke Pivot Lotus Pond yang luas bergelombang dengan ombak biru. Itu sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat dari satu ujung ke ujung yang lain dalam sekali pandang. Masing-masing dari kalian akan diberikan sehelai daun teratai. Anda harus mencapai tepi kolam yang lain dengan bantuan daun teratai ini. Mural 1000 merak ada di sana. Yang harus Anda lakukan adalah bermeditasi pada mural. Yang mulia Pivot telah meninggalkan peluang di dalamnya. Apakah Anda bisa mendapatkannya akan tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Tentu saja, perlu diingat bahwa apakah Anda dapat mencapai mural adalah masalah tersendiri. Setidaknya ada 3 percobaan yang terlibat. 3 percobaan. Mereka hanya bisa mencapai mural merak setelah melewati 3 cobaan. Hanya setelah memvisualisasikan mural mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan berkah yang ditinggalkan oleh Kaisar Besar Merak. Harus diakui bahwa kesulitannya cukup besar. Jiang Chen tidak mengedipkan mata. Berdiri di dalam kelompok orang, matanya terpejam, dia tampak hanya bermeditasi tanpa mempedulikan berbagai reaksi di sekitarnya. Saudara laki-laki, Ji-san dengan hati-hati bertanya. Tetap tenang. Jiang Chen hanya mengucapkan 2 kata. Ji-san yang terkejut segera sepertinya menyadari sesuatu. Dia memantapkan pikirannya. 2 kata Jiang Chen telah terngiang di benaknya seperti lonceng besar. Dia menyadari bahwa dia telah dalam keadaan pikiran yang pusing setiap sejak tiba di Gunung Suci Pivot. Keadaan pikiran seperti itu belum hilang bahkan sekarang. Bagaimana dia akan menghadapi kontes dalam suasana hati seperti itu? Beberapa keturunan klan tidak memperhatikan penampilan Jiang Chen. Mereka pikir Pil King Zen ini sangat suka melakukan tindakan misterius. Seberapa jauh seorang jenius Pil akan pergi dalam situasi seperti itu? Tidak peduli seberapa keras dia memainkan peran itu. Cloud Soar Monarch tampaknya sangat tertarik pada Jiang Chen. Tatapannya mengungkapkan sedikit kekaguman saat melewati Jiang Chen. Bahkan mengesampingkan bakat apapun yang dia miliki dalam Dao Pil, kepemilikan diri pemuda ini benar-benar luar biasa. Tidak setiap pemuda bisa tetap tenang hanya dengan menghendakinya. Dalam suasana kompetitif seperti itu, seorang pemuda yang bisa menutup mata terhadap tatapan provokatif dari pesaing lain, telinga yang buta terhadap segala macam kata-kata provokatif, jelas merupakan pemandangan yang langka. Bagaimanapun, semua orang muda rentan terhadap kemarahan. Ketika datang ke kultivasi bela diri, segala macam perasaan negatif adalah sumber iblis internal. Keserakahan, kecemburuan, kebanggaan, kemarahan, emosi-emosi itu khususnya merupakan penghalang besar untuk kultivasi bela diri. Namun, sebagian besar waktu, sebagian besar pembudidaya bela diri gagal karena kurangnya kendali atas emosi mereka sendiri. Untuk mengatasi rantai dao bela diri itu mudah, sementara menaklukkan iblis di dalam hati sendiri jauh lebih sulit. Namun, Pil King Zen ini membuat Cloud Soar Monarch merasa bahwa, meskipun kultivasi bela diri pemuda itu tidak berada di alam yang sangat tinggi, dia mungkin tidak akan kalah dari siapapun yang hadir dalam hal semangat dan kesadaran. Dengan gelombang luas dari Cloud Soar Monarch, riak biru tiba-tiba melonjak. 18 daun teratai muncul entah dari mana dan jatuh di permukaan kolam. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ini adalah perahu-perahu yang akan membawa Anda ke pantai seberang. Ingat, jangan menganggapnya sebagai danau biasa. Di tempat ini, kultivasi Anda, kekuatan Anda, kecerdasan dan kebijaksanaan Anda, semuanya akan tercermin dengan jelas. Tidak ada yang bisa memastikan menjadi pemenang sebelum menertawakan tawa terakhir. Cloud Soar Monarch memerintahkan, bersiaplah. Saudaraku, lakukan yang terbaik. Ji-san melompat di atas daun teratai. Dengan anggukan, Jiang Chen juga melompat ke atas daun teratai. Pada saat Jiang Chen mendarat di daun teratai, dia menyadari tidak ada pesaing lain yang terlihat lagi ketika dia melihat sekeliling. Apa yang tersisa di tempat mereka adalah hamparan air putih yang luas. Dia mengamati pemandangan itu sejenak tanpa rasa takut atau khawatir, lalu memanggil energi internalnya dan perlahan-lahan mendorong daun teratai ke depan tanpa berusaha untuk kecepatan yang berlebihan.
Jiang Cheng berpikir kata-kata terakhir Cloud Soar Monarch sama sekali tidak biasa. Apalagi ketika dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memastikan menjadi pemenang sebelum tertawa pada tawa terakhir. Jelas ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Dengan kata lain, hanya orang yang tertawa terakhir yang akan menjadi pemenangnya. Dalam hal ini, mengejar kecepatan buta di awal mungkin bukan hal yang baik. Terutama ketika mereka akan mengalami 3 rintangan di jalan, setidaknya. Jiang Chen membuka mata dewa dan mengamati sekelilingnya. Meskipun Cloud Soar Monarch tidak menyebutkan apakah akan ada unsur bahaya, berhati-hati tidak ada salahnya. Sesuatu tiba-tiba muncul dalam kesadaran Jiang Chen setelah 1/4 jam. Dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke depannya. Dia melihat banyak aliran air putih yang secara paksa memisahkan kolam seperti blokade baja, menghalangi jalannya. Apakah itu hambatan pertama? Jiang Chen melambat dan dengan hati-hati mempelajarinya sejenak. Dia menyadari itu adalah formasi pemisah. Formasi ini tidak terlalu rumit. Itu murni menggunakan sifat air untuk membuat lapisan demi lapisan gelombang lipat untuk memblokir ruang. Jika dia tidak bisa menembus blokade ini, maka dia tidak bisa maju lebih jauh. Semuanya sesederhana itu. Jiang Chen melambaikan tangannya tanpa berhenti. Sesuatu muncul di dalamnya, itu adalah penusuk monster yang dia peroleh dari Cao Jin setelah dia membunuh Cao Jin. Item ini dibuat khusus untuk rintangan ini. The Monster Owl tidak lain adalah artefak pemecah formasi. Saat itu, Cao Jin telah menggunakan penusuk ini dan, bersama dengan beberapa anggota sektenya menggunakan teknik pemecah formasi, mereka telah menghancurkan formasi yang mengelilingi Gunung Rippling Mirage. Dari situ orang bisa melihat betapa konyolnya Monster Owl itu. Jiang Chen bukan salah satu dari pria yang tidak fleksibel itu. Dia mencengkeram penusuk dan dengan kejam menebasnya. Seberkas cahaya seperti cahaya bulan melesat ke lapisan gelombang lipat. Setelah 7 hingga 8 tebasan berturut-turut, sinar cahaya seperti cahaya bulan saling bertautan dan memecahkan celah kecil di gelombang yang terlipat dengan gemuruh yang keras. Segera setelah pembukaan muncul, struktur internal formasi tiba-tiba runtuh dan hancur, menjadi semburan air yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar seluruhnya dengan tabrakan. Air melonjak tiba-tiba sebelum memulihkan ketenangannya beberapa saat kemudian. Jiang Chen tidak berhenti setelah melihat rintangan pertama. Dia mengarahkan daun teratai dan melanjutkan perjalanannya ke depan. Dia telah melewati rintangan pertama ini dengan lebih mudah daripada orang lain. Sekarang setelah saya mengatasi rintangan pertama, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jiang Chen tidak terlalu senang atau berpuas diri meskipun mengatasi rintangan pertama. Rintangan pertama mungkin tidak terlalu sulit, tapi dia akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak energi tanpa Monster Owl. Sepertinya Yang Mulia serius kali ini. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lebih tertarik pada tes ini. Dia mungkin sudah memiliki banyak hal, tetapi seseorang tidak pernah memiliki terlalu banyak hal baik. Bab 822, melewati 3 tahap berturut-turut. Jiang Chen melanjutkan dan memberi sedikit perhatian pada sekelilingnya, tetapi masih tidak melihat murid klan besar di sekitarnya. Saya kira seluruh kolam teratai merak ini adalah formasi besar itu sendiri, dan merupakan formasi yang berisi banyak formasi kecil di dalamnya yang mengisolasi semua peserta. Jiang Chen telah melakukan sedikit penelitian tentang formasi, jadi wajar saja jika dia berhasil melihat sedikit sifat asli Pivot Lotus Pond. Saat bergerak maju, dia tiba-tiba mendengar gemuruh di depan. Dia melihat ke cakrawala, dan terkejut menemukan bahwa permukaan air di depan benar-benar berpisah untuk membuat jalan melalui tengah. Pasang surut di kedua sisi setidaknya beberapa ratus kaki, dan mereka tampak seperti 2 dinding air yang telah menutup lorong itu. Dia bisa melihat pusaran air yang tak terhitung jumlahnya berputar di tengah lorong. Selain itu, dinding air terkadang memancarkan sinar pelangi yang jelas sangat kuat. Jiang Chen menggosok hidungnya. Apakah saya harus melewati bagian ini untuk menyelesaikan tahap ini? Dia mengamati bagian itu sejenak dan menemukan bahwa pusaran air itu duduk sangat dekat satu sama lain. Salah langkah sederhana atau sedikit kehilangan kendali mungkin berarti dia akan terseret ke dalam pusaran air. Pusaran air ini adalah semacam ujian. Sinar padat cahaya pelangi yang keluar dari dinding air juga satu. Jika dia secara tidak sengaja terpotong oleh salah satu lampu pelangi, maka dia mungkin akan segera tersapu oleh pusaran air di bagian bawah. Jiang Chen mungkin tidak tahu aturan pastinya, tetapi dia yakin bahwa tersapu oleh pusaran air akan berarti kegagalan. Dia tidak punya niat untuk pergi dengan nada masam seperti itu.
Setelah mengamati bagian itu sejenak, dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada pola yang teratur di balik pusaran air ini. Tetap saja, dia sekarang tahu bahwa dia harus bisa menghadapi pusaran air ini dengan relatif percaya diri. Masalahnya adalah sinar cahaya pelangi bahkan lebih tidak beraturan. Kecepatan mereka tidak teratur, dan polanya tidak ada. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan di sini adalah menghindari insting. Ya, kecepatan berkas cahaya ini bergerak lebih cepat daripada yang bisa dilihat mata. Karena itu, dia hanya bisa mengandalkan instingnya sebagai seorang kultivator. Untungnya, naluri Jiang Chen tidak lemah. Tidak ragu-ragu lagi, Jiang Chen mendesak daun teratai dan melemparkan dirinya ke lorong segera. Begitu dia memasuki lorong, dia segera merasakan bahwa pusaran air di sekitarnya terus-menerus menekannya. Meskipun Jiang Chen telah menghindarinya dengan cukup hati-hati sehingga dia tidak ditarik ke dalamnya, kekuatan pusaran air masih mempengaruhi jalannya. Akibatnya, itu juga memengaruhi kecepatan gerakannya. Dia tahu bahwa tahap ini tidak mudah, tetapi dia adalah pria yang berani dengan keterampilan yang cocok. Meskipun kecepatannya berkurang oleh pusaran air, dia tidak melambat terlalu banyak saat dia berputar di sekitar mereka terus-menerus. Dia tahu betul bahwa lampu pelangi itu akan membuatnya berada dalam masalah besar jika dia terbang terlalu lambat. Oleh karena itu, ia harus mengontrol kecepatan dan ritme dengan baik. Dia harus mengendalikannya agar dia tidak terkena cahaya pelangi atau hanyut oleh pusaran air di dasarnya. Bagian itu sangat panjang. Meskipun Jiang Chen telah bepergian selama hampir 1 jam, dia merasa seperti tidak ada akhir yang terlihat. Dia tampak sedikit terkejut, mengapa tahap kedua ini tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit. Semua orang duduk di sekitar Kaisar Pifao, tetapi tidak ada yang berminat untuk mencicipi anggur lezat di atas meja sekarang. Pikiran mereka tertuju pada Pifao Lotus Pond. Sayangnya, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Kaisar Pifao adalah satu-satunya yang masih mengenakan senyum tenang dan tak terduga. Dia sudah menerima laporan Cloud Monarch ketika Jiang Chen melewati tahap pertama. Ternyata, orang pertama yang melewatinya sebenarnya adalah Jiang Chen. Kaisar Pifao sama sekali tidak terkejut. Dia segera memberitahu Cloud Monarch secara rahasia untuk meningkatkan kesulitan tahap kedua Jiang Chen sebesar 50%. Tersembunyi, Jiang Chen tidak tahu bahwa tahap keduanya 1,5 kali lebih sulit daripada peserta lain. Cahaya pelangi terus menyala dengan liar, dan kecepatan serta kecepatan api mereka terus meningkat. Bahkan Jiang Chen mulai menganggap ujian itu berat. Tahap ini seharusnya menguji jenius ranah kaisar setengah langkah, tetapi Jiang Chen hanya berada di ranah bijak tingkat kelima sekarang. Selain itu, ujiannya 50% lebih sulit daripada yang lain. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa kesulitan ujiannya hampir setara dengan ujian kultivator ranah kaisar tahap awal. Tidak heran dia merasa stres. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengingat sebuah item. Senang dengan kilasan inspirasi yang tiba-tiba, dia mengeluarkan Feather Flight Mirror dan menggunakannya pada saat yang sama sinar cahaya menembak ke arahnya. Saat Feather Flight Mirror digunakan, kecepatan lampu pelangi langsung berkurang setengahnya. Sangat gembira, Jiang Chen segera mempercepat dan terbang melalui lorong seperti pisau panas melalui mentega. Dengan bantuan Feather Flight Mirror, Jiang Chen mampu melewati jarak yang tersisa dengan relatif mudah. Dia menerobos banyak rintangan lagi, dan akhirnya, ada kilatan putih yang menyebabkan kedua dinding air runtuh secara tiba-tiba. Gemuruh. Saat air bergejolak seperti gempa bumi yang bergemuruh, Jiang Chen akhirnya keluar dari tahap kedua dan tiba di wilayah air yang tenang. Dia santai dan menyingkirkan cermin Feather Flight. Tahap ini sangat sulit. Jika saya tidak menggunakan Feather Flight Mirror, bahkan saya tidak tahu apakah saya bisa selamat dari peregangan terakhir. Faktanya, peregangan terakhir ini sangat sulit. Bisakah keturunan klan itu benar-benar melewati tahap ini? Petik 2. Jiang Chen meragukan peluang mereka. Bukannya dia meremehkan yang lain, tetapi secara realistis, bahkan seorang kultivator setengah langkah kaisar seperti Tuan Muda Ji San hanya memiliki peluang terbaik 30% untuk melewati tahap itu. Adapun sisanya, Jiang Chen tidak bisa melihat sedikit pun harapan bagi mereka untuk melewatinya. Jiang Chen terus maju setelah melewati tahap kedua. Yang mulia, Pil King Zhen masih menjadi orang pertama yang berhasil melewati tahap kedua, suara The Cloud Monarch bergema. Oh, bukankah kamu meningkatkan kesulitan panggungnya? Kaisar Merak membalas melalui pesan.
Saya melakukannya, tetapi dia menggunakan semacam metode yang tidak diketahui nanti dan dapat melakukan perjalanan lebih cepat selama paruh kedua tes. Bahkan Cloud Monarch yang mengamati tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam formasi. Tanggung jawabnya adalah untuk mengawasi tes dari luar formasi saja. Oleh karena itu, bahkan dia tidak tahu persis metode apa yang digunakan Jiang Chen untuk mempercepat paruh kedua tes bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Lagi pula, ujian paruh kedua bahkan lebih sulit daripada babak pertama, belum lagi kesulitan Jiang Chen sengaja ditingkatkan 50% dibandingkan dengan peserta lain. Tapi dia masih bisa melewati tahap kedua terlebih dahulu. Sekarang ini agak tidak biasa. Anak ini benar-benar menarik, Kaisar Pifau berpikir sejenak dan tersenyum, jangan meningkatkan kesulitan lagi selama tahap ketiga. Memang benar bahwa para jenius harus ditempa, tetapi juga tidak benar untuk terlalu banyak ikut campur. Petik 2. Dimengerti, jawab Cloud Monarch. Jiang Chen dengan sangat cepat berlari ke tahap ketiga. Bahkan, tidak ada tanda-tanda sebelumnya sama sekali. Raungan baru saja mulai bergema dari seluruh air saat monster air keluar dari bawah tanah. Monster air ini sebenarnya adalah semua makhluk hidup yang hidup di bawah Pifau Lotus Pond. Selain itu, setiap makhluk hidup ini terlihat sangat jahat dan brutal. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang pembudidaya alam bijak langit manusia, dan yang kuat sebenarnya memiliki kekuatan seorang pembudidaya alam setengah langkah kaisar manusia. Jiang Chen sebenarnya menghitung total 9 binatang air di dalam air. Selain itu, posisi 9 monster air ini direncanakan dengan sangat cermat dan diatur secara logis sehingga orang bahkan bisa melihat sedikit formasi Dao darinya. Jiang Chen akan diserang kemanapun dia pergi, dia memilih untuk masuk ke dalam air. Bahkan, dia mungkin akan diserang secara massal. Apakah saya harus menggunakan Feather Flight Mirror lagi? Meskipun dia mungkin cukup mampu untuk menghadapi monster-monster ini secara normal, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi di bawah air. Jiang Chen juga tidak mau membuang waktu untuk mereka. Plus, tes hanya meminta dia melewati panggung, bukan mengalahkan semua monster ini. Jiang Chen baru saja akan menggunakan Feather Flight Mirror ketika sebuah teriakan tiba-tiba bergema di benaknya. Idiot, apa yang harus ditakuti dari monster air? Apakah menurutmu kristal naga yang kuberikan padamu itu pasti? Suara itu datang tiba-tiba, tetapi Jiang Chen sangat senang mendengarnya. Kristal naga, itu adalah hadiah yang diberikan Long Xianxuan setelah dia membuat terobosan. Mereka mengandung sejumlah besar aura naga di dalamnya. Apa yang harus ditakuti dari monster air belaka jika aura naga dikerahkan? Jiang Chen sangat gembira, dan dia mengirim pesan ke Long Xiaoxuan. Kakak Long, kita bisa menyelamatkan kristal. Mengapa Anda tidak melepaskan aura itu sendiri? Itu akan lebih kuat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dan menyingkir lebih cepat. Long Xiaoxuan mendesah pelan, tetapi tidak menjawab. Jiang Chen sangat mengenal naga itu. Fakta bahwa dia tidak menolak berarti dia menyetujui proposal tersebut. Jiang Chen segera terkekeh dan mendesak daun teratai untuk mempercepat ke depan bukannya melambat. Pada saat inilah Long Xiaoxuan tiba-tiba melepaskan aura naganya yang menakjubkan dan memfokuskannya di sekitar tubuh Jiang Chen. Sesaat kemudian, tubuh Jiang Chen dipenuhi dengan aura surgawi dari ras naga. Dia hampir merasa seperti naga surgawi kuno sendiri. Aura ras naga bukanlah masalah sepele. Itu tidak hanya digunakan untuk mengintimidasi musuh. Aura naga juga mengandung serangan kesadaran yang sangat kuat yang sangat mengintimidasi sebagian besar makhluk hidup. Yang paling penting, semua makhluk hidup yang tersentuh oleh aura naga akan ketakutan dan jiwa mereka hancur. Namun, monster air ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tercengang oleh kekuatan naga, mereka tidak langsung binasa karena serangan itu. Tetap saja, tidak ada yang menyembunyikan ketakutan dan kecemasan di mata mereka dalam sekejap ini. Keraguan-raguan sesaat ini sudah cukup bagi Jiang Chen untuk menyelinap melalui celah. Bahkan jika dia telah melewati panggung, sisa aura naga masih menyebabkan 9 monster air mengaum tanpa henti dengan nada rendah di atas permukaan air. Ada keengganan dan kemarahan di balik auman itu, tetapi ketakutan adalah emosi yang paling menonjol dari semuanya. Bahkan monster air ini tidak bisa mengendalikan ketakutan naluriah mereka terhadap kekuatan naga kuno. Mereka hanya bisa melihat Jiang Chen pergi dan tidak melakukan apa-apa. Bertentangan dengan harapannya akan pertempuran yang sulit, Jiang Chen tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu melewati tahap ketiga ini seperti sedang berjalan-jalan. Saudara Long,
Aura Dewa Ras Naga benar-benar mengesankan, Jiang Chen memuji. Long Xiaoxuan menggumamkan dan menggumamkan sesuatu yang tidak terlihat, tetapi Jiang Chen benar-benar bisa merasakan bahwa dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Memang benar bahwa naga itu telah membantunya melewati tahap ketiga dengan mudah, dan dengan melakukan itu mengejutkan kecerdasan pengamat formasi, Cloud Monarch. Anda, Yang Mulia, Cloud Monarch mulai merasa bahwa otaknya tidak mengejar kenyataan, itu, Pilking Zen itu telah melewati tahap ketiga. Apa katamu? Bahkan Kaisar Pifau lebih dari sedikit terkejut kali ini juga. Jiang Chen baru saja melewati tahap kedua, tetapi sekarang telah melewati tahap ketiga juga. Mungkinkah tahap ketiga tidak diaktifkan karena suatu alasan? Bab 823, Mural 1000 Merak. Bahkan Cloud Monarch benar-benar bingung, apalagi Kaisar Pifau. Yang pertama sudah kagum pada bagaimana Jiang Chen melenggang melalui dua tahap sebelumnya. Ketiga tahap ini, bagaimanapun, telah diatur secara pribadi oleh Yang Mulia. Tak satu pun dari mereka yang biasa-biasa saja karena kesulitan mereka telah dinaikkan untuk menyamai para jenius di ranah Kaisar setengah langkah. Hampir tidak mungkin bagi orang normal manapun untuk mengelabui jalan mereka melalui tingkat kesulitan seperti itu tanpa kekuatan yang cukup. Tapi Pilking Zen ini sebenarnya telah melewati ketiga tahap dengan relatif mudah. Dia bahkan belum melihat bagaimana Jiang Chen telah melewati tahap ketiga. Tampaknya monster air itu sangat waspada terhadap Jiang Chen. Hal seperti itu praktis belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar Pifau secara pribadi menggunakan kemampuannya untuk menekan dan menangkap monster air ini. Tidak hanya mereka sangat biadab dan kejam, tetapi mereka juga tidak takut bahkan dalam menghadapi kematian. Bagaimana mereka bisa takut pada Raja Pil manusia? Karena itu, Cloud Monarch juga bingung. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kaisar Pifau. Terus amati anak itu. Kaisar ini akhirnya menemukan pemuda yang menarik setelah 3000 tahun mengabdi kepada Velurium Capital. Haha, kesempatan yang langka. Kaisar Pifau sedang dalam suasana hati yang baik. Dia sebelumnya telah meramalkan bahwa Jiang Chen adalah sosok yang beruntung dari Myriad Domain, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Mata Maha melihatnya tidak sepenuhnya jelas, seperti melihat bunga mekar dalam kabut. Selain itu, sebagian besar ahli di levelnya tidak mau mempercayainya. Tapi sekarang, Kaisar Pifau yakin bahwa All Seeing Eyes-nya pasti memiliki kemampuan untuk menghitung keberuntungan. Hasil pemotongannya dibuktikan dengan tindakan Jiang Chen. Setidaknya, setiap penampilan Jiang Chen sampai saat ini telah jauh melampaui rekan-rekannya, terlepas dari seberapa jauh dia akan melangkah di masa depan. Di antara para jenius dari 8 wilayah atas atau bahkan ibu kota Velurium, mereka yang mampu mencapai tahap seperti itu sangat langka seperti Tanduk Naga dan Bulu Phoenix, apalagi mereka yang berasal dari Myriad Domain. Dan, dibandingkan dengan Jiang Chen, orang-orang ini kemungkinan besar memulai dengan keuntungan luar biasa dalam sumber daya. Itu diselesaikan, Jiang Chen adalah orang yang dia cari. Setelah hidup selama beberapa milenium, sikap Kaisar Pifau terhadap pemecahan masalah jauh lebih tinggi daripada orang normal, dan hanya sedikit hal yang menjamin kegembiraannya. Tapi hatinya melonjak dengan gelombang kegembiraan saat ini. Melihat senyum tipis di wajah Kaisar Pifau, para penguasa klan di bawah hanya merasa bahwa Kaisar sangat gembira hari ini, tetapi hampir tidak tahu mengapa dia begitu senang. Meskipun demikian, semua orang senang mengetahui bahwa Kaisar setidaknya telah menghilangkan rasa sakit karena kehilangan muridnya. Ini, dengan sendirinya, adalah alasan untuk perayaan. Klan-klan ini telah mengikuti Kaisar Merak selama bertahun-tahun dan sepenuhnya setia kepadanya. Jauh di lubuk hati, mereka tidak mau menerima Kaisar Pifau digantikan oleh Kaisar Sura. Tetapi akhir-akhir ini, Kaisar Pifau telah hidup dalam pengasingan yang relatif dan jarang muncul dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Dia tidak terlalu peduli dengan perampasan bertahap Kaisar Sura, dan bahkan mungkin diam-diam mengizinkannya. Sikap seperti itu telah menciptakan cukup banyak kekhawatiran di klan bawahannya. Pada tingkat ini, Kaisar Sura akan menggantikan Kaisar Merak suatu hari nanti. Pada saat itu, bawahan lama Kaisar Pifau pasti akan ditindas. Bagaimana mereka harus menjaga status masa depan mereka di Velurium Capital. Dengan demikian, semua kepala klan ini berharap untuk melihat Kaisar Merak yang lebih proaktif dan agresif. Mereka semua khawatir bahwa Kaisar tidak akan dapat pulih dari kemunduran kematian Tuan Muda Fan. Mungkinkah dia sudah kehabisan semua aspirasi besarnya? Semua orang menyadari, setelah melihat Kaisar tersenyum dengan sangat jujur,
bahwa Yang Mulia tidak kehilangan tekadnya. Senyumnya adalah simbol proaktifnya. Selalu, klan ini juga berpikir, dengan Kaisar dalam suasana hati yang baik, bisakah dia berencana untuk memilih murid pribadi baru? Gelombang besar melonjak di dalam hati mereka saat memikirkannya. Jika salah satu dari keturunan mereka akan cukup beruntung untuk ditunjuk sebagai murid pribadi, mereka akan ditakdirkan untuk kenaikan status yang meroket. Bahkan lebih banyak kekayaan dan kehormatan akan menunggu, seandainya salah satu dari mereka menjadi penerusnya. Bahkan Raja Klan Coiling Dragon tidak bisa membantu tetapi merasakan banyak harapan. Akhir dari takdir hidupku semakin dekat. Jika saya tidak ditakdirkan untuk mendapatkan pil Pine Crane, klan naga melingkar pasti akan jatuh ke dalam kekacauan setelah saya meninggal. Tapi jika salah satu dari generasi muda klan naga melingkar dipilih oleh Kaisar sebagai murid pribadinya, posisi klan akan sekali lagi menjadi kokoh dan tak tergoyahkan. Aku ingin tahu apakah ada keturunan klan kita yang memiliki takdir seperti itu. Tuan klan secara mental menyaring beberapa keturunan klan dan merasa bahwa, sementara masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri, Ji-san masih sedikit di depan yang lain. Paling tidak, Ji-san berkenalan dengan seorang jenius langka seperti Jiang Chen pergi untuk menunjukkan bahwa kekayaannya agak lebih unggul dari rekan-rekannya. Saya berharap keturunan klan naga melingkar saya dapat naik di atas yang lain dan mendapatkan rahmat baik Kaisar. Tuan klan lainnya juga memiliki pemikiran serupa yang mengalir di benak mereka, tetapi tidak sedikit pun yang terlihat di wajah mereka. Namun demikian, Kaisar Pifau, tentu saja, cukup sadar akan pikiran mereka. Hanya saja cakupan visi Kaisar telah jauh melampaui penguasa klan ini, dan meskipun keturunan mereka memang tidak buruk, tidak ada yang memenuhi standar pemilihan Kaisar Pifau. Dia bisa, mungkin, memilih salah satu dari mereka untuk diasuh sebagai murid. Tetapi mereka semua sedikit gagal sebagai kandidat untuk murid warisan. Ada murid tertentu yang memiliki bakat yang cukup, tetapi agak kurang temperamen, sedangkan beberapa dengan sikap yang sangat baik hanya sedikit kurang dalam hal bakat. Ada juga yang memadai di keduanya, tetapi kurang dalam hal keberuntungan. Kaisar Pifau berbeda dari yang lain karena dia telah membuka mata yang melihat, meskipun hanya sedikit. Karena itu, dia lebih mementingkan keberuntungan daripada yang bisa dibayangkan rekan-rekannya. Jiang Chen tidak mengurangi kewaspadaannya bahkan setelah melewati 3 tahap. Siapa yang tahu apakah akan ada tahap keempat atau tidak? Dia bukan orang yang santai sampai dia berada di akhir. Ini adalah kebiasaan baik yang dia bentuk dari berkali-kali dia diburu selama hidup ini. Tetapi jalannya terus berlanjut tanpa hambatan setelah 3 tahap dan setelah 1/4 jam, ia tiba di tepi perairan yang tak terbatas. Dia pertama kali melihatnya sebagai terumbu tidak jelas yang nyaris tidak terlihat di ujung terjauh dari badan air ini. Oh, mungkinkah ini pantai yang lain? Pikiran Jiang Chen terguncang saat ia mempercepat. Hanya setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa itu bukan karang, melainkan tebing besar yang menjulang di atas lautan. Tebing tinggi membentang puluhan kilometer dan dindingnya yang mulus dihiasi dengan gambar burung merak yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing penggambaran yang hidup yang ditampilkan di tebing tinggi ini memiliki sikap yang sangat kontras. Satu gambar merak mungkin bukan hal yang luar biasa, tetapi itu memang pemandangan yang luar biasa untuk dilihat ribuan orang pada saat yang sama. Tapi Jiang Chen tetap tidak tergerak oleh pemandangan megah di depannya ini. Dia telah mengalami banyak tontonan kemegahan yang lebih besar di masa lalunya. Namun, dia terkesan dengan teknik Kaisar Pifau setelah melihat gambar realistis ini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang merasakan hukum surgawi. Teknik Kaisar Pifau ini memang berbeda dari Kaisar-Kaisar Agung yang bergelar normal. Meskipun Jiang Chen belum mencapai kerajaan Kaisar sendiri, dia memiliki pemahaman yang agak tajam tentang bagaimana mereka berbeda dalam kekuatan. Menatap gambar-gambar burung merak yang hidup ini, beberapa dihias dengan indah, beberapa terpisah dan mulia, beberapa megah dan agung, beberapa khusyuk dan bermartabat. Banyak ilustrasi burung merak masing-masing memiliki karakteristik mereka sendiri dan pemandangan yang cukup menyenangkan untuk dilihat. Mungkin kekayaan Kaisar Merak ada di dalam lukisan dinding 1000 merak ini. Jiang Chen merasa penasaran. Dia memperhatikan tidak ada 2 burung merak yang sama, tetapi cukup sulit untuk menunjukkan perbedaan di antara mereka. Bahkan dengan seni matanya dan Boulder's Heart, Jiang Chen gagal melihat kedalamannya secara sekilas. Kaisar Merak adalah salah satu kaisar agung paling kuat di 8 wilayah atas. Tentunya,
dia tidak akan membodohi seseorang dengan keberuntungan yang biasa-biasa saja setelah menggunakan tontonan yang begitu besar, kemungkinan peluang kali ini tidak kecil. Meskipun saya memiliki banyak harta pelindung, kebanyakan dari mereka sebaiknya disembunyikan. Namun, akan sangat dibenarkan bagiku untuk menggunakan kekayaan yang diperoleh dari Kaisar Pifau di depan umum. Setiap kekayaan yang terkait dengan Kaisar pasti akan bertindak sebagai jimat pelindung baik di dalam Velurium Capital atau di luarnya. Memikirkan hal ini, Jiang Chen mulai memeriksa setiap diagram merak dengan segala keseriusan. Beberapa keturunan klan besar lainnya juga melewati tahap ketiga secara kasar setelah 1/4 jam berlalu. Hehe, tesnya seharusnya sudah mendekati akhir setelah melewati tahap ketiga. Perbatasan harus tepat didepankan. Kekayaan kaisar yang luar biasa, ini aku datang. Jisan bergegas keluar, wajahnya memerah karena kegembiraan. Keturunan klan luar biasa lainnya kurang lebih memiliki pemikiran yang sama. Setelah melewati tes ketiga, tidak ada dari mereka yang peduli dengan keadaan luka mereka yang menyedihkan dan malah fokus untuk bergegas ke depan secepat mungkin, agar mereka tidak tertinggal. Mereka semua berharap untuk mendapatkan klaim pertama setelah keluar dari tahap ketiga begitu cepat. Di dunia bela diri Dao, setiap detail layak untuk diperebutkan, terlepas dari apakah mereka memperoleh kekayaan atau tidak. Mereka semua takut jatuh kedua dan bergegas menuju pantai lain. Lebih cepat, aku harus yang pertama tiba. Peluangnya lebih besar bagi mereka yang datang lebih awal. Dengan kesadaranku yang kuat, aku pasti akan dapat menemukan kekayaan kaisar jika aku bisa datang lebih awal untuk mengamati mural itu. Ini akan menjadi keberuntungan terbesarku jika ini mengarah pada terpilih sebagai murid pewaris. Semua keturunan klan ditangkap oleh rasa urgensi. Bab 824, Berita Tak Terduga. Semua orang yang bisa menjadi yang teratas di antara klan besar adalah orang-orang dengan ambisi besar. Tak satu pun dari mereka mau mengakui bahwa mereka adalah biola kedua. Ini terutama benar ketika mereka semua memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan oleh Kaisar Merak. Semua orang ingin menunjukkan sisi terbaik mereka, keluar di atas dan menekan semua lawan lainnya. Mereka semua ingin menjadi tak tertandingi di antara yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin bahkan bagi murid dalam klan yang sama untuk menyerahkan posisi mereka kepada orang lain. Misalnya, klan Naga Melingkar telah menurunkan 3 peserta. Tuan Muda Jisan, Tuan Muda Liu Xiang dan Ji Zongtang, meskipun mereka memiliki kepribadian yang berbeda, bersaing langsung satu sama lain sekarang. Mereka tidak memberi satu sama lain waktu yang mudah hanya karena mereka berasal dari klan yang sama. Jika bahkan keturunan dalam klan yang sama bertindak seperti ini satu sama lain, orang bisa membayangkan betapa tidak bersahabatnya hubungan antara klan yang berbeda. Namun, ketika para murid berjalan satu demi satu ke tebing tinggi yang menampung lukisan dinding 1000 merak, mereka mendengar berita yang menghancurkan yang hampir membuat mereka memuntahkan darah di tempat. Kamu sangat terlambat. Kesempatan yang ditinggalkan oleh Kaisar telah diterima oleh orang yang ditakdirkannya. Kata-kata acuh tak acuh Cloud Monarch terasa seperti seember air es yang membasahi batang-batang ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka merasa kedinginan sampai ke hati mereka. Bagaimana mungkin, ya? Kami muncul begitu awal ke tebing. Bagaimana mungkin itu bisa diklaim oleh orang lain? Ini tidak benar, kita semua jenius terkemuka dalam klan kita, dan hanya ada begitu banyak dari kita. Jika kita semua ada di sini, lalu siapa orang yang mengklaim kesempatan itu? Yang terhormat Cloud Monarch, bukan karena kami pecundang, tapi paling tidak, kami ingin tahu mengapa kami kalah. Kita semua tahu siapa jenius dari setiap klan, dan setiap orang terkemuka berdiri di sini sekarang. Ini berarti tidak ada yang mendapatkan kesempatan itu. Ya, Cloud Monarch, tidak mungkin ada ikan kecil tak dikenal yang mendahului kita, kan? Tidak mungkin, kecuali apakah keturunan langsung Kaisar berpartisipasi dalam pertandingan juga. Keturunan klan besar ini semuanya benar-benar bingung. Jelas bahwa mereka tidak dapat menerima hasil ini dengan tenang. Bagaimana mereka bisa menyebut ini ujian? Ini praktis curang. Mereka pasti sudah rusuh jika ini bukan ujian yang dibuat oleh Kaisar Pifau sendiri. Untungnya, martabat Kaisar Pifau tidak akan ditolak. Selain itu, Cloud Monarch adalah seorang senior di tingkat penguasa klan mereka. Bahkan, dia mungkin ditempatkan lebih tinggi daripada tuan klan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak berani bertindak terlalu berani meskipun menyimpan banyak keraguan di benak mereka.
Tetapi hanya karena mereka tidak berani memulai kerusuhan tidak berarti mereka dapat menerima hasil ini dengan tenang. Bagaimanapun, hasil ini jelas tidak masuk akal bagi mereka. Jelas bahwa tidak satu pun dari para jenius di sini yang memperoleh kekayaan itu. Tetapi Cloud Monarch telah memberitahu mereka semua bahwa mereka terlambat. Jika ini bukan kebohongan, itu apa? Satu-satunya kemungkinan lain yang dapat mereka pikirkan adalah bahwa para jenius Kaisar Pifau sendiri telah berpartisipasi dalam ujian itu juga. Namun, mereka belum pernah mendengar bahwa keturunan Kaisar akan berpartisipasi dalam ujian ini. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan begitu optimis dan berharap tentang peluang mereka, dan dengan demikian tidak akan mengalami roller coaster emosi seperti itu. Cloud Monarch tidak marah meskipun menghadapi tuduhan anak-anak ini. Sebaliknya, dia tersenyum tipis, bagus kalau kalian semua memiliki semangat ingin tahu. Namun, kesempatan seorang kaisar bukanlah permainan anak-anak, jadi kembalilah ke posisi semula dan tunggu. Anda akan tahu jawabannya pada akhirnya. Petik 2. Dia tidak memberi mereka jawaban yang jelas, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah pernyataan bahwa kata-katanya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka dapat mempertanyakan semua yang mereka inginkan, tetapi itu tidak akan berubah apapun yang terjadi. Pada titik ini, batang atas yang sedikit lebih pintar dari yang lain mengerti bahwa hasil ini sudah merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Karena itu, mereka menyerah dan pergi dengan desahan kekalahan. Namun, sebagian besar keturunan jenius masih tidak dapat menerima hasil ini dalam diri mereka sendiri. Mereka terus berkeliaran di sekitar mural 1000 merak. Mungkinkah ini ujian yang disiapkan Kaisar untuk kita? Kamu benar, mungkin ini ujian untuk melihat apakah hati Dao kita teguh. Itu sangat masuk akal. Hehe, kita hampir tertipu, bukan? Bagaimanapun, ini mungkin benar-benar ujian. Orang harus mengakui bahwa keturunan klan besar ini dengan cepat mendapatkan kembali ketenangan mereka dari kemarahan mereka sebelumnya dan bertanya-tanya apakah ini hanya ujian lain. Kemampuan mereka untuk mengatur emosi mereka benar-benar luar biasa. Namun, Cloud Monarch tidak bisa berbuat apa-apa selain menggelengkan kepalanya dengan masam. Dia sendiri tahu bahwa para pemuda ini mungkin akan sulit menerima kata-katanya tidak peduli apa yang dia katakan. Sejujurnya, bahkan dia tidak merasa bisa menerima hasil ini. Itu adalah teka-teki yang tak terpecahkan. Dari mana asalnya pil King Zen yang mengerikan ini? Bahkan jika Cloud Monarch mengabaikan fakta bahwa Raja Pil telah dengan bersih melewati 3 tahap berturut-turut, yang terakhir masih melihat melalui dan memperoleh kesempatan yang disembunyikan oleh Kaisar sendiri di dalam lukisan 1000 merak dalam waktu kurang dari 15 menit waktu. Bahkan Cloud Monarch sendiri harus mengakui dengan malu bahwa dia tidak bisa menandingi kecepatan pil King Zen. Tidak heran mengapa anak-anak muda ini tidak bisa menerima hasil ini. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya juga tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya tidak peduli siapa yang memberi tahu saya. Petik 2. Bahkan sekarang Raja Awan masih tercengang melampaui keyakinan pada tingkat di mana pil King Zen telah melewati 3 tahap dan bermeditasi di mural merak. Di mana klan naga melingkar menemukan Raja Pil yang begitu aneh. Memiliki bakat Dao Pil yang saleh adalah satu hal, tetapi sekarang dia tampaknya memiliki bakat Dao bela diri yang sama luar biasa. Mungkinkah dia pewaris yang dicari Kaisar selama 1000 tahun? Cloud Monarch adalah pendukung setia Kaisar Pifau. Jika ada orang yang percaya pada apa yang disebut teori takdir Kaisar Pifau di seluruh dunia, mereka harus menjadi 4 raja besar di bawahnya. Sepenuhnya setia kepadanya, mereka akan mengikutinya tanpa syarat apapun yang dia katakan atau lakukan. Karena itu, mereka semua sangat mendukung pembicaraan takdir Kaisar Pifau. Cloud Monarch bertanya-tanya sekarang apakah pil King Zen adalah orang dengan takdir besar yang dicari Kaisar. Kaisar Pifau tidak mengungkapkan identitas Jiang Chen kepada bawahannya karena perhitungannya tentang betapa sensitifnya identitas itu. Tuan klan Coiling Dragon dan ayah dan anak House Wei sudah tahu ini sejak awal, jadi tentu saja mereka adalah pengecualian. Oleh karena itu, meskipun The Cloud Monarch dikejutkan oleh bakat pil King Zen yang tak tertandingi, dia masih tidak tahu apa-apa tentang identitas aslinya. Kalau tidak, jika dia tahu bahwa pil King Zen berasal dari daerah miskin yang lebih rendah seperti Myriad Domain, keterkejutannya tentang pemuda ini kemungkinan akan meroket melampaui batas kepercayaan. Cloud Monarch merasa geli saat dia melihat keturunan klan besar memusatkan semua perhatian mereka pada mural merak. Bahkan sekarang, anak-anak muda ini tidak mau menerima kenyataan.
Karena kesempatan telah diambil oleh orang yang ditakdirkan, mural 1000 merak ini akan segera memudar. Seperti yang diharapkan, seseorang mulai berteriak beberapa saat kemudian. Tidak mungkin, mengapa lukisan merak-merak memudar? Itu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka sengaja mencegah kita mempelajarinya atau semacamnya? Apakah ini ujian lagi? Apakah lukisan dinding merak sudah tidak terlihat? Semua jenis diskusi panas dimulai sekali lagi. Cloud Monarch berbicara dengan serius, kesempatan Kaisar Agung telah diambil oleh orang yang ditakdirkannya, jadi wajar saja jika lukisan 1000 merak menghilang. Saya yakin Anda semua siap untuk kalah ketika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam kontes ini. Jika Anda tidak mau mengakui kekalahan bahkan sekarang, itu hanya akan berdampak buruk pada Anda. Petik 2. Ketika mereka melihat ekspresi serius di wajah Cloud Monarch, para jenius ini akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin benar-benar kalah. Ini sama sekali bukan ujian. Ini adalah kenyataan. Akibatnya, suasana adegan menjadi lebih aneh dari sebelumnya. Siapa itu? Apakah orang tanpa nama benar-benar mendahului kita para jenius dan mengambil kesempatan untuk diri mereka sendiri? Mari kita menghitung, berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam kontes. Siapa lagi yang hilang? Orang-orang ini mulai menginterogasi kerumunan satu demi satu. Jelas bahwa bahkan sekarang mereka merasa agak sulit untuk menerima kenyataan kehilangan mereka. Mereka semua ingin tahu persis siapa yang mengambil kekayaan Kaisar Pifau. Apakah salah satu klan besar menyembunyikan kejeniusan yang luar biasa di tengah-tengah mereka? Apakah selama ini mereka menjaga profil mereka begitu rendah sehingga mereka bisa mengungkapkan kejeniusan pada kesempatan yang tepat ini? Asumsi itu tidak terdengar begitu bisa dipercaya. Satu-satunya yang tampaknya telah menemukan sesuatu adalah Jisan. Meskipun dia tersenyum kecut pada kekalahannya, ekspresinya juga terlihat agak gembira. Jelas bahwa dia memiliki tebakan sendiri tentang siapa pemenang kesempatan itu. Apa yang kamu tertawakan? Oleh ketiga. Tuan Muda Liu Xiang bingung dengan senyum Jisan. Menurutmu apa yang aku tertawakan? Semakin Jisan memikirkannya, semakin dia merasa geli. Ekspresinya juga semakin ceria. Tuan Muda Liu Xiang tampak bingung, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamulah yang mendapat kesempatan, kan? Saat dia mengatakan ini, tatapan semua orang tertuju pada Jisan. Kecemburuan, dan bahkan kebencian terlihat jelas di mata mereka. Jisan tertawa tapi tidak menjawab. Tapi Miao Su berkata dengan keras di sampingnya, tidak mungkin. Jisan hanya beberapa langkah di depanku. Tidak mungkin dia yang mendapat kesempatan. Ya, aku hampir tiba di waktu yang sama dengan Jisan. Bagaimana saya tidak menyadarinya jika dialah pemenangnya? Seseorang keluar untuk membersihkan namanya, sehingga kecurigaan pada Jisan terhapus. Tapi senyum Jisan hanya semakin lebar. Reaksi anehnya membingungkan semua orang di tempat kejadian. Jisan, jangan bilang bahwa kamu kehilangan akal karena kamu tidak bisa menangani kehilangan itu. Miao Su mencibir dan mengejeknya. Jelas sekali bahwa Miao Su masih menganggap Jisan sebagai saingan cinta. Jisan, kamu tidak benar-benar gila karena cemburu, kan? Tuan Muda Liu Xiang menggosok hidungnya saat dia bertanya. Jisan mengangkat alisnya, kaulah yang menjadi gila. Bahkan, setiap orang dari Anda memilikinya. Saya sudah tahu siapa pemenangnya. Saya tidak percaya bahwa Anda semua masih sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Petik 2. Siapa ini? Keingintahuan semua orang terguncang oleh kata-katanya. Jisan tersenyum santai, seperti yang dikatakan Buddha, beberapa hal tidak dapat dibicarakan. Jisan melambaikan kipas kertasnya dan berjalan pergi dengan santai sambil dengan sengaja menyembunyikan kebenaran dari semua orang. Dia tampak sangat bahagia seolah-olah dia sendiri yang mendapat kesempatan. Tiba-tiba, Ji Zongtang memecah keheningannya yang panjang dan berseru kaget, mungkinkah itu dia? Ketika dia melihat sekeliling, Ji Zongtang tidak menemukan sosok yang dia cari. Dalam sekejap, Ji Zongtang menoleh untuk melihat punggung Jisan dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Sosok Tuan Muda Liu Xiang juga mulai sedikit ketika sosok samar perlahan muncul di benaknya berkat pengingat Ji Zongtang. Itu dia, bab 825, Pedang Surgawi Pentekolor. Intuisi Jisan benar-benar sangat kuat. Nama Jiang Chen kedua muncul di pikirannya, dia segera sampai pada kesimpulan bahwa kesempatan ini pasti telah diklaim oleh Jiang Chen. Sebenarnya, jawaban yang dia lompati sebenarnya adalah kenyataan.
Ketika Jisan dan para jenius lainnya kembali ke tempat duduk mereka, Jiang Chen sudah duduk di sebelah Kaisar Merak. Ada tatapan kecemburuan, dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang melintas di Jiang Chen pada saat itu saja. Jelas bahwa keturunan klan besar ini tidak dapat menerima pemuda ini yang datang entah dari mana untuk mengklaim kesempatan Kaisar Agung untuk dirinya sendiri. Pil Raja Zhen, bagaimana seorang jenius Pil Dao mendapatkan kesempatan seperti ini? Mungkinkah bakat Dao bela dirinya lebih tinggi daripada kita dari klan besar? Petik 2. Dari mana asalnya Pil King Zhen ini? Mengapa kita tidak pernah mendengar apapun tentang dia sebelumnya? Jelas bahwa semua orang mengalami kesulitan menerima hasil seperti ini. Bahkan klan besar klan Tuan sendiri tidak bisa cukup membungkus kepala mereka di sekitarnya, apalagi murid-murid mereka. Mereka semua berharap bahwa mereka sendiri akan muncul sebagai pemenang, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda yang tidak diketahui asalnya akan menjadi orang yang pada akhirnya akan mengklaim kesempatan ini untuk dirinya sendiri. Identitasnya adalah lelucon yang lebih besar daripada hasil ini. Identitas aslinya adalah Raja Pil tamu yang berasal dari keluarga bangsawan peringkat 9. Jika mereka menilai berdasarkan status saja, Raja Pil tamu dari keluarga bangsawan peringkat 9 seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri pertempuran ini. Tapi orang yang tidak memenuhi syarat inilah yang menertawakan garis finish, dan hasil ini merupakan tamparan keras bagi semua klan besar. Setiap raja klan lainnya di bawah Kaisar Pifao segera dipenuhi dengan rasa jijik terhadap Raja Pil Zhen ini, dengan pengecualian dari Raja klan Coiling Dragon. Jelas bahwa mereka tidak dapat menemukan dalam diri mereka untuk menerima hasil ini dengan pikiran yang tenang. Anehnya, Raja klan Coiling Dragon adalah orang yang paling berpikiran terbuka, setelah hidup melalui bertahun-tahun siksaan. 3 keturunan muda di bawah klan naga melingkar semuanya jenius yang tiada taranya. Meskipun demikian, Raja klan naga melingkar masih menganggap mereka sedikit tidak memenuhi syarat untuk menggantikan jubah Kaisar Merak. Bukan karena mereka sepenuhnya tidak memenuhi syarat. Hanya saja mereka tidak berdiri tegak di atas rekan-rekan mereka. Jika mereka secara paksa dinaikkan ke tingkat kekuatan itu, mereka mungkin akan menembak bulan jika keberuntungan mereka bertahan. Namun, jika keberuntungan mereka berubah menjadi lebih buruk, maka mereka mungkin menghadapi kematian yang lebih buruk daripada kematian Tuan Muda Fan. Meskipun Jiang Chen adalah orang yang berdiri di tempat yang menonjol sekarang, Raja klan Coiling Dragon tidak melihatnya sebagai hal yang buruk. Alih-alih tidak senang, dia bahkan merasakan kegembiraan yang terpendam. Meskipun dia sangat sopan kepada Jiang Chen sebelumnya, itu terutama karena dia membutuhkan bantuan Jiang Chen. Tetapi meskipun dia membutuhkan bantuan Jiang Chen, bahkan dia ragu apakah Jiang Chen benar-benar dapat membelikan pil Pinecerane untuknya. Meskipun Jiang Chen telah dengan jelas menggambarkan tuannya yang luar biasa itu sampai menciptakan citra tuan dari dunia lain dalam pikiran tuan klan, dia tidak akan sepenuhnya yakin sampai senior itu ada di depan matanya. Tapi saat dia melihat Jiang Chen meraih kesempatan Kaisar untuk dirinya sendiri dengan cara yang mengerikan, jejak terakhir keraguan dalam pikiran tuan klan menghilang sepenuhnya. Bagaimana keturunan dari pengikut feodal, lahir di kerajaan kecil duniawi dari Myriad Domain, mencapai tingkat seperti itu jika dia tidak mendapatkan kesempatan besar selama masa mudanya? Tampaknya tidak mungkin bagi orang yang miskin dan terpencil seperti Myriad Domain untuk menghasilkan seorang jenius seperti Jiang Chen, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Jika itu benar, satu-satunya penjelasan yang mungkin di balik pertumbuhan Jiang Chen adalah bimbingan dari tuannya yang sulit dipahami. Begitulah cara tuan klan merasionalisasi dugaannya dan akhirnya mempercayai kata-kata Jiang Chen sepenuhnya. Yang mulia, kami semua sangat ingin tahu bagaimana Pil King Zhen ini mendapatkan kesempatan ini. Tolong beri kami bantuan ini dan puaskan keingintahuan kami. Tuan klan cabang roh memimpin untuk berbicara mewakili tuan klan. Sungguh mengejutkan melihat Pil King Zhen ini mengalahkan semua jenius klan kami. Kami tidak bisa tidak ingin tahu pada jenius Dao Pil ini yang memiliki bakat bela diri Dao yang luar biasa juga. Yang mulia, bolehkah kami tahu dari mana Pil Raja Zhen ini berasal? Meskipun tuan klan tidak menyuarakannya dengan keras, mereka jelas menyembunyikan beberapa niat buruk terhadap Jiang Chen. Itu wajar bahwa orang yang muncul entah dari mana, tanpa dasar untuk dibicarakan, tidak akan memenangkan pengakuan semua orang dengan mudah. Kaisar Pifao tersenyum dengan tenang, adalah hal yang diperdebatkan untuk bertanya kepada seorang pahlawan di mana mereka dilahirkan. Namun,
Saya bisa memberi Anda semua jawaban tentang bagaimana dia melakukannya dengan mudah. Petik 2. Saat dia berbicara, Kaisar Pifau mengangguk pada Cloud Monarch. Yang terakhir membuka telapak tangannya untuk mengungkapkan kristal gambar. Kristal gambar, seperti namanya tersirat, dapat merekam gambar. Meskipun tidak menangkap setiap momen dari dalam formasi, masih ada catatan Jiang Chen di daerah kritis tertentu. Paling tidak, kristal gambar telah menangkap momen-momen penting ketika Jiang Chen telah mengalahkan panggung. Namun, kristal itu tidak maha kuasa, dan rekamannya tampak kabur dan tidak jelas. Semua orang bisa melihat bahwa Pil King Zhen telah melewati 3 tahap seperti orang lain yang hadir. Perbedaannya, bagaimanapun, terletak pada kemudahan di mana Pil King Zhen telah mengatasi semuanya. Sebagai perbandingan, keturunan klan besar semua menghadapi beberapa tingkat kesulitan atau masalah, meskipun mereka telah melewati tahapan yang sama. Hampir tidak ada yang bisa mengatasi rintangan semudah Pil King Zhen. Adapun mural merak, Jiang Chen hanya menggunakan 15 menit untuk mengalahkan ujian. Jika ada satu hal yang tidak kurang dari Jiang Chen selama 2 kehidupannya, itu adalah wawasannya. Bahkan jika dia tidak mengolah mata dewa, mata emas jahat, hati boulder, dan kepala psikis dalam kehidupan ini, masih mustahil bagi apapun di dalam mural untuk menyembunyikan dirinya dari wawasan Jiang Chen. Pengalaman dan wawasannya terlalu luas. Orang bahkan mungkin mengatakan bahwa pengalaman dan wawasannya melebihi pengalaman Kaisar Pifau. Memang benar bahwa formasi Kaisar Merak dibuat dengan sangat indah, dan lukisan dinding 1000 merak adalah objek yang luar biasa. Juga benar bahwa formasi itu ditata dengan cerdas, dan peluangnya disembunyikan dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa seluruh pengaturan hampir sempurna. Tetapi tidak peduli seberapa luar biasa pengaturan Kaisar Pifau, pikirannya tidak dapat melebihi batasan yang merupakan benua jurang surgawi. Wawasan Jiang Chen kokoh pada tingkat pesawat surgawi. Bagaimana mungkin benua abis surgawi belaka mengandung seseorang seperti dia? Karena itu, dia hanya perlu memvisualisasikan selama 15 menit sebelum dia melihat peluang yang tersembunyi di dalam mural. Namun, kekayaan yang dia peroleh benar-benar luar biasa. Itu adalah satu set pedang yang digunakan Kaisar Pifau untuk mendominasi benua jurang surgawi di masa mudanya. Pedang memiliki 5 warna yang cocok dengan siklus alami dari 5 elemen. Set 5 pedang ini adalah seperangkat senjata yang digunakan Kaisar Pifau untuk membunuh iblis dan monster, mendominasi dunia dalam prosesnya. Hampir tidak ada lawannya yang selamat untuk menceritakan kisah 5 pedang ini setelah menghadapi mereka. Setelah Kaisar Pifau mencapai puncaknya, pedang surgawi pentakolor mulai semakin jarang muncul. Akhirnya, dia menyegel kelima pedang itu 1000 tahun yang lalu dan tidak pernah menggunakannya lagi sejak itu. Lebih khusus lagi, dia menyegel kelima pedang ini menjadi diagram burung merak, mengubahnya menjadi bulu ekor. Di permukaan, bulu ekor tampak sangat biasa, sempurna namun sederhana. Tapi Jiang Chen masih bisa mendeteksi sedikit dari 5 elemen dan sebagian segel berkat mata dewa dan kepala psikis. Segel Kaisar sangat agung, hampir sepenuhnya tanpa cacat. Tetapi untuk seorang jenius tunggal seperti Jiang Chen, kekurangan dalam segel yang hampir sempurna seperti ini masih diperbesar puluhan dan ratusan kali. Mungkin cacat itu tampak seperti gumpalan asap di mata Kaisar Pifau, tapi itu sebenarnya sinyal asap di mata Jiang Chen. Meskipun Raja Klan merasa benar-benar tertekan setelah menonton rekaman pada kristal gambar, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berbalik dan memarahi murid-murid mereka. Itulah satu-satunya cara mereka bisa membuat diri mereka merasa lebih baik. Tetapi mereka tahu di dalam hati mereka bahwa bukan karena batang atas mereka berkinerja buruk, tetapi pil Raja Zhen ini terlalu mengerikan. Seberapa kuat kesadarannya untuk dapat memvisualisasikan mural itu dan menemukan kekurangannya hanya dalam 15 menit. Bahkan ahli ranah Kaisar peringkat ke-9 akan kesulitan untuk melihat melalui perangkat yang mengelilingi kekayaan yang dianugerahkan oleh Kaisar Pifau. Tetapi anak muda yang tidak diketahui asalnya ini tampaknya benar-benar memiliki wawasan untuk melihatnya. Bahkan jika mereka berasumsi bahwa itu hanya keberuntungan, tidak ada perubahan fakta bahwa dia adalah pemenang dari tes ini. Kaisar Pifau tersenyum, apakah Anda memiliki keraguan yang tersisa setelah melihat isi kristal gambar ini? Yang mulia, asal misterius Raja Pil Zhen ini adalah ancaman tersembunyi yang sangat besar. Tidak ada salahnya memberinya kesempatan kecil, tetapi pemilihan murid langsung Anda adalah masalah lain. Petik 2. Dia benar sekali, Yang Mulia.
Ada banyak kekuatan yang mengincar Velurium Capital dengan iri. Kita tidak bisa membiarkan musuh menyusup ke barisan kita. Jika mereka tidak bisa mencurigai hasilnya, maka mereka hanya bisa menyerang asalnya. Pil King Zen ini telah menjadi karakter asal misterius sejak dia memasuki Velurium Capital. Ini adalah satu-satunya titik yang bisa mereka gunakan untuk menyerangnya. Nada bicara Kaisar Pivot setenang biasanya, saya memiliki pertimbangan sendiri sehubungan dengan latar belakangnya. Tuan klan Coiling Dragon tersenyum, kejeniusan pil Raja Zen dalam pil Dao diketahui semua orang, tapi siapa yang tahu bahwa bakat bela diri Dao-nya juga luar biasa. Seorang jenius di antara para jenius seperti dia adalah jenis jenius yang dibutuhkan Gunung Merak Suci saat ini. Wawasan berharga Anda benar-benar sebuah keberuntungan, yang mulia. Murid-murid klan naga melingkar saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Petik 2. Ya, saya benar-benar terkesan. Jisan bergema sambil tertawa. Ji Zongtang memeriksa Jiang Chen dengan cermat beberapa kali sebelum menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Jelas bahwa bahkan Ji Zongtang tidak perlu mengeluh jika dia kalah dari lawan yang begitu hebat. Mempertimbangkan bahwa Kaisar Pivot telah meletakkan fondasinya, dan klan naga melingkar telah menawarkan dukungan mereka sebagai klan nomor 1, para penguasa klan lainnya secara alami tidak lagi dalam posisi untuk bertahan dalam keberatan mereka. Kaisar Pivot tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji Raja klan Coiling Dragon ketika dia melihat pertunjukan dukungan ini. Tuan klan naga melingkar benar-benar pantas menyandang gelar sebagai Raja klan nomor 1 di ibu kota Velurium. Cakrawala dan kemurahan hatinya adalah liga di depan para penguasa klan lainnya. Dia akan berbicara ketika seberkas cahaya tiba-tiba memotong udara. Itu berubah menjadi mesin terbang pesan suci di telapak tangan Kaisar Pivot. Mesin terbang pesan adalah mesin terbang surgawi pemindahan kesadaran jarak jauh yang memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada mesin terbang pesan biasa. Informasi yang terkandung di dalam mesin terbang memasuki kesadarannya secara penuh dengan satu sapuan kesadaran. Ekspresinya menjadi gelap seketika. Jantung semua orang berdetak tanpa sadar ketika mereka melihat ekspresinya berubah begitu drastis. Ada sangat sedikit hal yang dapat menyebabkan Kaisar Pivot kehilangan topengnya yang halus setelah bertahun-tahun. Berita ini, apapun itu, pasti sangat penting.